Hai, hai, hai. Semangat malam. Akhirnya kita kembali berjumpa dalam percikan kebijaksanaan spesial malam Sabtu. Senang boleh menyapa Anda kembali. Malam hari ini saya ingin berbagi cerita mengenai cinta kasih mengatasi segalanya, termasuk kebencian. Ada seorang anak laki-laki, sebut saja namanya Giovanni. Giovanni ini datang dan curhat kepada ayahnya Manuel tentang kebenciannya terhadap seorang temannya yang sering menyakiti dan mengejeknya. Manuel, sang ayah, berkata, "Maafkan saja dia, anakku. Hilangkan kebencianmu." Setelah mendengarkan curhat dari anaknya. "Tidak bisa, ayah," kata Giovanni. "Oh, tidak bisa. Saya sangat membencinya." Giovanni bersikeras. "Ya sudahlah. Sekarang mari kita tidur. Besok pagi masih ada yang harus kita kerjakan," kata Manuel sang ayah. Pagi hari, Manuel sang ayah itu sudah menyiapkan sekarung kerikil yang digantung di pintu pagar belakang rumah mereka. Lalu Manuel sang ayah memanggil Giovanni, anaknya, dan berkata, "Coba kamu bayangkan karung ini sebagai perwujudan temanmu itu. Kemudian pusatkan kebencianmu pada kepalan tanganmu dan pukullah sekeras dan sebanyak mungkin karung ini semampumu," kata Manuel sang ayah kepada Giovanni anaknya. Lalu Giovanni menuruti perintah ayahnya, tetapi hanya 3 kali pukulan keras dia sudah kesakitan dan tangannya memar dan berdarah. Lalu Manuel sang ayah bertanya, "Apakah temanmu yang kamu benci di sana itu merasakan sakit seperti yang kamu derita saat ini?" "Tentu tidak, ayah," kata Giovanni. Lalu Manuel sang ayah mulai menasihati, "Anakku, begitulah yang terjadi pada hatimu. Kebencian hanya menyakiti hatimu sendiri. Teman yang kamu benci tidak akan menderita melebihi deritamu. Bahkan, bila pun kamu memukulnya, derita yang dia rasakan tidak akan melebihi derita di hatimu. Mungkin dia luka atau terluka oleh pukulanmu, namun luka luarnya akan cepat sembuh, sedangkan kebencianmu tidak akan berkurang, bahkan semakin besar menguasai hati dan hidupmu." Itulah juga yang terjadi saat ada orang yang membencimu. Kebenciannya tidak akan membuatmu menderita melebihi penderitaan yang dia rasakan. Para saudara dan saudari, orang-orang muda dan anak-anak sekalian yang terkasih, yakinlah tidak ada gunanya menyimpan kebencian di hati, karena hanya akan menyakiti hati kita sendiri.
menyakiti diri kita sendiri. Berusahalah untuk tetap tersenyum ketika hati kita tersakiti. Jangan biarkan kebencian bertumbuh di hati kita, karena ketika benih yang jahat itu tumbuh subur, maka suatu saat benih itu akan menghancurkan hidup kita, menghancurkan diri kita sendiri. Ingatlah, hidup ini bukan untuk membalas yang buruk dengan yang buruk, tetapi bagaimana belajar untuk membalas yang buruk dengan yang baik dan penuh cinta. Karena cinta kasih mengatasi segalanya. Maka para saudara dan saudariku, kasihanilah dan doakanlah orang-orang yang membenci kita, karena sesungguhnya penderitaan di hati mereka jauh lebih besar dan lebih dalam. Mari berdoa sebagaimana Tuhan Yesus dari atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tetap semangat, salam sehat, jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati.